Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Nah, pagi-pagi banget kali ini aku mau jalan santai merayakan kemerdekaan Indonesia. Oh ya, selamat ulang tahun yang ke-77 negaraku tercinta Indonesia. Semoga negara kita semakin maju, kuat, dan sejahtera rakyatnya, amin. Dan selamat merayakan kemerdekaan Indonesia untuk teman-teman semua. Nah, ini selesai jalan santai, akhirnya kita kelaparan dan mampir makan soto untuk sarapan. Dan setelah wira-wiri kemana-mana, akhirnya kita sampai rumah siang hari ya teman-teman. Dan ini rumahnya udah berantakan banget, dapur itu udah kayak kapal pecah, kapal oleng kapten. Pokoknya di sana gunung, di sini ada cucian piring yang menggunung. Oke, sekarang mau langsung aku beresin. Tapi sebelum beresin aku mau siapin makan untuk nanti ya teman-teman, makan siang. Untuk makan siangnya ini masak sendiri di rumah, apa aja yang ada di kulkas. Ini sisa food prep kemarin, alhamdulillah masih fresh dan bisa dimasak. Oke, langsung saja dieksekusi, mumpung dapurnya masih berantakan, langsung dimasak dulu sekalian nanti cuci piringnya ya. Ini kalau lagi bener-bener buru-buru, dan kebetulan kemarin itu aku ngeluarin semua food container yang masih ada di kulkas karena belum aku keluarin dan belum sempet dicuci gitu, akhirnya numpuk di dalam kulkas. Dan setelah aku keluarkan, ternyata mereka berjumpa dan bercengkrama hingga beranak pinak setinggi itu. Ya wis, nggak apa-apa, sekalian olahraga. Padahal tadi kan juga udah olahraga ya teman-teman, tapi alhamdulillah aku udah sempet istirahat sebentar ya. Lanjut mau masak dulu. Ini aku masaknya cuman wortel sama kol. Ini mau aku tumis ala-ala simple gitu, nanti dikasih telur supaya protein dan juga sayurannya semua tercukupi ya. Ini aku motong wortelnya juga sebisanya, pokoknya biar cepet aja. Sebenarnya kalau punya parutan wortel lebih enak ya, sayangnya nggak punya. Ya wes, kita manual aja, dipotong-potong, diiris-iris semuanya. Ini bener-bener masih bagus banget wortelnya dari food prep minggu lalu. Ini tuh masih fresh banget karena aku taruh di wadah yang bisa dicuci lagi, itu wadah plastik klip, dan aku lapisi dengan tisu dapur. Bener-bener timun, wortel, dan juga terong-terongan itu bener-bener awet ya. Padahal kalau cuma disimpan di plastik atau disimpan di food container, dia bisa mengkerut bahkan busuk gitu ya. Oke, sekarang aku mau memotong-motong si kolnya. Ini dipotong-potong sesuai selera. Kalau aku sukanya tipis-tipis. Sebenarnya ini tuh lebih mirip ke isian tahu isi gitu ya teman-teman. Tapi karena di sini jarang yang suka tahu isi, suami aku juga nggak suka tahu isi, jadi si sayurannya aku tumis aja dan si tahunya digoreng. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip kayak lauk tahu isi gitu ya. Di sini aku cuman pakai bawang putih yang dicincang, semakin halus semakin bagus, semakin bersemangat semakin bagus ya. Nah, ini aku mau ceplokin telur, mecahin telur ya buat nanti di dadar dan di orak-arik dicampur sama sayurannya yang sudah kita tumis-tumis. Aku pakai 2 telur saja, insya Allah cukup. Alhamdulillah, bersyukur banget karena tahun ini kita semua sudah bisa merayakan hari kemerdekaan dengan sukacita, bebas masker, sehat walafiat, dan kemerdekaan benar-benar terasa dimanapun ya teman-teman. Banyak acara perlombaan, kemudian ada juga pawai budaya, jalan santai, jalan sehat, pokoknya banyak banget acara. Masya Allah, ikut berbahagia banget ya teman-teman. Semoga negara kita selalu dilindungi dari berbagai macam drama, wabah dan sebagainya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, amin. Nah, ini aku tumis dulu si bawangnya sampai layu, kemudian si wortel sampai layu juga, karena menurut aku wortel itu agak keras, apalagi kalau kita motongnya nggak tipis-tipis ya.
Setelah wortelnya layu baru aku masukin si kolnya, terus kita aduk-aduk sebentar karena si kolnya cepet mateng gitu. Kemudian dimasukin si telurnya. Untuk tingkat kematangan opsional ya teman-teman, karena aku suka agak crunchy, jadi ini aku nggak bikin terlalu mateng. Kalau kalian mau tambahin air juga boleh. Di sini aku bumbunya cuman 1 sendok makan kecap manis, terus 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan kecap asin, dan diaduk-aduk. Bisa tambahkan penyedap rasa kalau dirasa nggak pas ya teman-teman rasanya. Pokoknya dikoreksi rasa dulu dan disesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, ini si tahunya cuman aku bumbuin pakai kaldu ayam sama garam dan ketumbar sedikit. Terus langsung aja cemplung digoreng karena ini kebetulan juga udah lapar ya akunya. Padahal tadi udah makan soto, tapi karena kita sudah berolahraga sehari ini jadi lapar. Jadi kapan nih kurusnya? Kalau habis olahraga sebentar aja udah lapar. Nah, ini sudah siap makanannya. Ini aku mau goreng dulu sosis untuk anak aku karena dia nggak suka tahu, jadi lauknya sosis. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya sekarang waktunya makan. Dan setelah makan siang ini aku mau langsung mengeksekusi si tumpukan piring ini. Untuk teman-teman yang heran sama tumpukan piring aku, karena memang aku ibu-ibu yang masih punya bocil, beralasan sedikit ya. Jadi ya wes, sebisanya saja cuci piring. Ini pun aku harus merayu anak aku supaya dia mau mainan di bawah sendiri. Jadi ini tuh dia, aku gelarin karpet, kemudian aku siapin mainannya dia sama snack-snack supaya dia diem di bawah gitu. Alhamdulillah semakin hari dia semakin pinter dan paham kalau emaknya itu kerempongan kalau lagi beres-beres. Si dia mau mainan gitu. Nanti kalau agak rewel ya aku berhenti sebentar. Terus nanti bisa dilanjut lagi. Pokoknya dibikin santai aja supaya nggak stres. Nah, ini lanjut aku cuci semua cucian piring yang sudah melambai-lambai dari tadi pagi, tapi aku abaikan. Ini bener-bener piringnya keluar semua ya teman-teman. Males banget kalau lagi males. Sebenarnya anak aku itu mau bantuin, tapi karena aku tuh nggak suka banget direcokin, jadi aku kerjain sendiri. Ya nak, kamu mainan aja. Tapi kalau biasanya dia makan sendiri dan di sink tempat cucian piring ini nggak ada piring kotor, dia pinter banget inisiatif langsung cuci piringnya sendiri. Tapi karena di wastafel itu cucian piring sudah menumpuk, jadi aku saja yang mengerjakannya, begitu ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat untuk ibu-ibu karena pekerjaan mencuci piring ini nggak ada habisnya dan tidak ada pensiunnya. Jadi harus dinikmati dan dicintai seperti kita mencintai Pak suami. Yalah, malah kemana-mana. Ya wes, ini dicuci-cuci sekalian seafood kontainernya dan siap-siap buat food prep lagi. Kali ini aku mau bikin food prep yang ngirit ya teman-teman, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mengeluh agak sulit perekonomian. Oke, semua juga merasakan. Semoga perekonomian kita semakin bangkit bersama dengan hari kemerdekaan kali ini. Amin. Merdeka! Bisa. Oke, sekarang si bagian kulkasnya kita gosok-gosok supaya dia kinclong lagi, tidak berkerak, tidak menguning seperti baru selalu ya. Terus seafood kontainernya kita cuci juga satu persatu. Pokoknya harus telaten mencuci, membersihkan barang-barang yang sudah kita check out ini supaya tetap terjaga, awet, dan menjadi teman untuk beraktivitas kita setiap hari. Oke. Nah, ini lanjut aku cuci-cuci semuanya dan dibilas-bilas dulu supaya nggak menuhin tempat. Tadi yang kloter pertama juga udah aku bilas-bilas.
Dan itu tungku kompornya juga aku turunin buat dicuci sekalian karena sudah lumayan berlemak dan bercorak, banyak cipratan minyak gitu. Jadi harus benar-benar dicuci pakai sabun dan sedikit digosok-gosok ya. Nah, ini aku ngerjainnya sambil gendong anak aku karena dia sudah lumayan rewel ya teman-teman. Dan aku rayu-rayu lagi supaya dia mau turun karena dia memang sudah mencari mamahnya. Nah, ini dia sudah inisiatif membereskan mainannya. Ini tandanya dia mau ngajakin mamahnya buat boboan, buat nenen ya teman-teman. Dan alhamdulillah dia mau ikut sama papahnya. Terus ini aku mau lanjut beres-beres karena udah sore. Dan setelah itu papahnya berangkat ke toko, anak aku alhamdulillah mau bobo dan ini mau diberesin, melanjutkan pekerjaan yang sebentar tunda. Tapi tidak apa-apa karena masih punya anak kecil ya wes, dikerjainnya santai, yang penting bisa selesai hari ini juga karena sudah gemes banget ya. Nah, ini sekalian deh karena udah banyak debu, ini aku mau singkirkan debu-debu jahanamnya. Jadi kita angkat-angkat semuanya. Kalau banyak perintilan seperti ini memang harus telaten bersihin si debu-debunya ya teman-teman. Jadi biasanya aku seminggu atau 2 minggu sekali, atau kalau ingat langsung aja aku pindahin semuanya dan dielap-elap debunya supaya nggak makin tebel atau nggak bikin perabotan jadi bernoda gitu. Nah kan di bawahnya sudah banyak remahan atau debu-debu dari bahan makanan seperti telur yang kita bawa dari luar, terus bawang merah, bawang putih, belanjaan seperti kentang itu bisa bawa debu ya teman-teman. Jadi harus segera kita bersihkan. Lah badalah, di bawah kompor ternyata sudah sangat kotor, penuh dengan remahan mie instan ya, walaupun nggak berminyak tapi ya itu namanya kotor. Langsung saja dibersihkan. Dan di bawah toples bumbu ini juga ada remahan gula, garam dan sebagainya. Harus rajin-rajin dielap supaya nggak ada semut. Banyak banget ibu-ibu yang nanya di kolom komentar, apa di tempat kamu nggak ada semut mbak? Alhamdulillah ada bun, tapi sangat minimalis semutnya. Minimalis, sangat sedikit ya semutnya. Jadi alhamdulillah untuk gula, minyak dan sebagainya itu aman, sejahtera dari semut. Nggak tahu kenapa semut-semut nggak mau hinggap di gula-gula di atas sini. Jadi di sini tuh cuman ada semut yang besar banget, warnanya hitam gitu di bagian bawah ya teman-teman, tapi dia nggak nakal, nggak naik-naik ke atas tempat bahan makanan gitu. Jadi alhamdulillah walaupun agak terbuka sih tempat bumbunya aman dan terhindar dari semut-semut. Oh ya, sebelumnya aku tuh nggak niat mau nyuci si tempat minyak ini, tapi karena sudah terlihat sangat berminyak, akhirnya aku cuci sekalian jalan, sekalian rempongnya ya. Ini aku mencuci piringnya menggunakan mode silent. Lagi bubuk, jadi aku nggak mencuci piring dengan mode gedubrak-gedubrak heboh seperti berantem ya teman-teman. Nah ini aku cuci sekalian tempat sabun, semuanya pokoknya diberesin sampai beres, kinclong, wangi, harum kemana-mana ya. Ini dicuci semuanya supaya nggak berlumut, karena kalau berlumut dia rentan menjadi kuning. Karena perabotan aku warnanya putih, jadi harus konsisten buat rajin bersihin. Dan ini saringan sinknya juga sekalian aku sikat-sikat, sikrannya juga disikat supaya semakin glowing. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya selesai juga beresin, elap-elap dan mencuci semua keberantakan di dapur ini. Sampai ini sudah maghrib ya teman-teman, aku baru selesai beresinnya, tapi semuanya udah kinclong, hati menjadi lega dan juga tenang. Dan ini aku mau mengembalikan semua perabotan ke tempatnya karena ini alhamdulillah sudah kering gitu ya teman-teman, karena tadi aku elap-elap basah gitu. Mau langsung aku kembalikan ke tempatnya. Kalau udah begini kita
bisa leha-leha sambil drakoran. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirobbil alamin. Untuk sementara si cucian piringnya aku taruh di atas meja supaya nggak menuhin tempat di meja kompor ini. Nah, ini penampakannya setelah diberesin, alhamdulillah. Oke, selesai kegiatan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum, bye-bye. Selamat merayakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka!